Saya masuk kedokteran dengan niat menguatkan iman Islam. Jadi kalau misalnya iman Islam saya nggak naik, sepertinya saya lebih suka nggak lulus jadi dokter. Sangat bahaya. Tadi kan dibilang tuh dari 70 negara yang revolusi, korbannya 150 juta. Ya nggak usah jauh-jauh. Kalau kita ke Jakarta ada namanya itu patung peringatan revolusi, pahlawan revolusi yang ada 7 itu ya, ada 30 SPKI Ahmad Yani, Panjaitan dan segala itu. Itu bayangkan jenderal aja mereka tega agama ini yang bisa menahan segala hal tentang komunisme, tentang yang lain-lain ya. Karena ini ya yang salah satu yang kita khawatirkan sebetulnya bebasnya informasi. Sementara anak-anak muda ini kan masih hijau, belum bisa memilih, belum bisa memfilter, dan itu yang harus kita waspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Royce RSAM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah melaksanakan podcast perdana kita. Dan kita kali ini mengundang Dr. Bintang Abadi Siregar, spesialis bedah konsultan onkologi. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Sehat, Dok ya? Ya, sehat. Jadi teman-teman, perlu kami kenalkan. Jadi beliau ini, Dr. Bintang ini adalah selain dokter bedah onkologi atau tumor, jadi beliau juga menjabat sebagai ketua Royce RSAM. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya dokter bedah ini tentunya sangat sibuk. Apalagi saya ya sedikit tahu jadwal beliau tidak hanya di satu rumah sakit, tetapi ada di beberapa rumah sakit, dan beliau juga mempunyai klinik. Tapi alhamdulillah beliau masih sempat untuk hadir di podcast Royce RSAM TV. Nah, ini Dok, insya Allah kita akan membahas tentang sejarah kelam Indonesia, yaitu tentang G30 SPKI. Tapi mungkin kita tidak membahas detail tentang peristiwanya, tapi kita insya Allah akan membahas tentang dampak-dampaknya bagi negara Indonesia. Tapi sebelum kita membahas tentang G30 SPKI, Dok, saya ada sedikit pertanyaan tentang kepada Dr. Bintang. Nah, Dr. Bintang ini kan seorang dokter bedah, Dok ya. Tentunya sangat sibuk. Mungkin tidurnya larut malam, bangunnya sangat pagi gitu. Nah, tapi kenapa Dr. Bintang ini sangat giat untuk berdakwah, Dok? Apalagi Dr. Bintang sering ngisi mungkin pengajian di klinik, taklim, apalagi Dr. Bintang juga meminta waktu untuk kultum qabla zuhur di Masjid Al-Muqt setiap hari Rabu. Nah, kenapa dokter itu masih giat untuk berdakwah, Dok? Padahal Dr. Bintang ini sangat sibuk. Ya, mungkin ceritanya mungkin cukup panjang ya, tapi saya singkatkan saja ya, bahwa ini sejak saya kecil barangkali ya, saya sudah cukup dekat dengan yang namanya pengajian ya. Waktu itu masih modelnya ngaji kampung, di ustadz gitu, kalau dulu saya manggilnya engku. Seperti zaman dulu tuh namanya engku itu panggilan guru ya. Ya berangkat dari situ barangkali, kemudian sering diskusi, dan saya melihat kok sebetulnya sampai saat ini yang saya pelajari, yang saya tahu ya, bahwa dakwah ini satu pekerjaan yang mulia. Bahkan kalau boleh dibilang ya, dia pekerjaan dengan gaji yang paling besar, paling besar dan paling mulia ya. Katakan misalnya saya sekolah tinggi sampai saat ini kan saya sampai spesialis 2 ya, setelah spesialis 1 itu kalaupun misal saya lanjutkan menjadi profesor itu semuanya nggak akan berarti sebenarnya ya. Itu akan menjadi berarti kalau kita meniatkan pekerjaan kita karena Allah gitu. Dan saya terusik juga waktu saya kuliah, ada teman saya dari Jawa Timur ya bilang begini, saya masuk kedokteran dengan niat menguatkan iman Islam. Jadi kalau misalnya iman Islam saya nggak naik, sepertinya saya lebih suka nggak
lulus jadi dokter gitu. Itu teman dokter yang bintang. Yang bilang. Teman saya yang bilang. Akhirnya saya ambil karena gini, saya terbiasa dari dulu siapapun yang kontak dengan saya, kalau memang ada satu hal yang baik akan saya ambil, saya anggap guru. Walaupun dari orang jahat sekalipun, kalau saya lihat ada sisi positifnya, itu saya ambil. Dan itu akhirnya saya pakai, dan ya kita harus sama-sama tahu ya bahwa apa yang kita ambil di dunia ini kan semuanya enggak akan kita bawa. Iya. Sekaya kita, setinggi pangkat kita, itu yang membuat kita ini adalah agama kita. Dan di Al-Quran kan disebutkan itu bahwa Allah sendiri yang memberikan penghargaan yang luar biasa terhadap orang-orang yang mengajak kepada Allah. Ya kan ada ayatnya tuh yang Waman ahsanu kalau memang da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani wa ana minal muslimin. Jadi pertanyaan retorik sebetulnya ya dari Allah yang menyatakan penghargaan yang tinggi. Apakah ada yang lebih baik dari orang yang perkataannya yang mengajak kepada Allah gitu. Jadi sebaik-baik pekerjaan itu adalah menjadi seorang dai, dan dai ini bisa meliputi untuk semua orang. Apalagi saya kemarin diskusi dengan Koas juga. Saya bilang saya memilih profesi dokter ini supaya melancarkan dakwah saya. Karena kalau saya ngambil ekonomi misalnya, saya mau ngomong sama siapa gitu. Kalau saya ngambil teknik, saya mau ngomong sama mesin. Gitu. Tapi kalau saya ini kan sama manusia, sama pasien, sama koas. Kalau saya jadi guru sama koas sama siapa gitu. Jadi lebih enak kita dakwah di bidang kedokteran ini gitu kira-kira. Jadi sebenarnya gaji paling tinggi, pekerjaan paling mulia itu malah pendakwah. Karena ya ini terkait dengan soal orang paling mulia itu kan para nabi. Para nabi itu pekerjaannya apa? Dakwah. Jadi kalau kita mau menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang dihargai, orang yang punya kedudukan yang baik di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, ya mestinya berdakwah. Dan dakwah itu tidak harus di mimbar, Dok ya? Ya, dakwah itu luas ya. Makanya saya masukkan setiap nilai dakwah itu dalam setiap pekerjaan saya. Saya barusan tadi operasi ya. Dalam operasi itu saya diskusi dengan mahasiswa tentang agama. Bahkan saya wajibkan mereka setiap interaksi dengan saya dia harus membawa ayat, membawa nasihat gitu. Wajib itu, Dok? Wajib. Kalau non muslim gimana, Dok? Non muslim nggak apa-apa. Karena gini, di luar akidah, di luar masalah akidah, semua agama menurut saya mengajarkan kebaikan. Jadi saya mendorong untuk semua orang beragama dengan baik. Ya, di luar soal akidah. Rasanya nggak ada agama yang menyeru buat untuk membunuh misalnya atau berzina, kan nggak ada. Tidak ada. Ya, gitu kira-kira. Itu kan tadi Dr. Bintang bilang ada teman dulu ya yang bilang kuliah itu untuk menguatkan iman. Nah, selain teman Dr. Bintang itu ada nggak, Dok, yang membuat Dr. Bintang itu semangat untuk menyampaikan dakwah selain teman Dr. Bintang tadi, seseorang itu figur? Jadi dulu waktu saya ngaji kampung itu tadi yang saya bilang ya, itu ada seorang yang usianya di atas saya 5 tahun kira-kira lah. 5 tahun ya. Dan dia kuliahnya dulu di Sospol. Jadi sering bicara politik, soal dakwah, soal apa. Nah itu saya mulai tertarik tuh di situ ya. Berbicara soal itu. Soal menurut saya dakwah itu bukan sekedar orang nyuruh orang untuk sholat ngaji, enggak. Tapi ternyata Islam ini luar biasa. Makin kita mendalami Islam itu, kita akan makin kagum. Nah masalahnya memang mungkin sekarang ini umat Islam nggak terlalu minat, dianggapnya cukup dengan misal sholat udah cukup, yang ngaji sesekali, puasa, haji udah. Kesolehan diri sendiri. Ya, padahal Islam itu luar biasa karena memang dia didatangkan oleh yang maha luar biasa. Allah gitu, Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya seseorang itu dia tidak berdakwah, dia tidak mau sholat berjamaah karena dia nggak paham sama Islam, Dok. Ya. Jadi kalau paham pasti dia akan semangat berdakwah, Dok ya. Makanya yang namanya menuntut ilmu itu yang ada hadisnya kan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, misalnya ala minal mahdi ila lahdi gitu. Itu memang yang dituntut buat kita nih sebagai manusia itu
belajar ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Yang ilmu yang lain tuh nggak wajib. Ya. Saya jadi dokter menjadi wajib ketika saya memilih profesi dokter, saya menjadi wajib belajar. Tapi orang lain nggak ada kewajiban untuk belajar dokter. Jadi, gitu. Saya juga nggak ada kewajiban untuk belajar teknik mesin, arsitektur atau yang lain, nggak ada. Jadi ilmu dunia fardu kifayah, Dok. Ya, jadi fardu kifayah. Kalau ilmu agama itu fardu ain, dan ini yang kurang dipahami oleh setiap muslim. Makanya mereka merasa seperti itu kan urusan ustadz, urusan apa namanya kiai. Jadi merasa sudah tugasnya sudah Diambil alih orang lain. Diambil alih ustadz. Nah, ya itu makanya saya juga sangat cukup kagum ya sama beliau. Jadi selain kesibukan beliau menjadi dokter bedah, tapi beliau juga sangat giat untuk berdakwah. Nah, sekarang kita masuk tentang pertanyaan ini, Dok, membahas seputar PKI. Nah, kita seperti yang kita tahu, Dok, negara Indonesia ini kan pluralitas, Dok, ya. Jadi kita kita tahu ada agama selain agama Islam. Selain ada Kristen, ada Hindu, Buddha dan lain. Tetapi seperti yang kita tahu dengan adanya gerakan 30 SPKI itu kan membuat negara Indonesia itu tidak aman, Dok, ya. Pasti tidak cocok untuk negara Indonesia. Nah, apakah orang yang menganut paham PKI ini dia layak atau boleh tinggal di Indonesia, Dok? Ya. Gini, kita lihat dari dua sudut, sebenarnya bisa dilihat dari dua sudut. Yang pertama dari sudut agama, ya. Yang kedua kita lihat dari sudut kenegaraan. Kalau dari sudut agama jelas nggak ada tempatnya. Karena begini, kita meyakini betul, kita beriman bahwa ini alam semesta semuanya kepunyaan Allah, milik Allah. Jadi kita seperti gini aja. Saya punya rumah nih, saya orang sebagai penguasa rumah. Kan orang harus mengikuti aturan saya di rumah itu. Benar. Kalau ada yang kayak misalnya salah satu aturan di rumah saya, nggak boleh ada orang merokok di rumah saya. Itu udah kartu harga mati, nggak boleh. Kalau dia melanggar, saya usir dong. Itu di bawah kekuasaan saya, kendali saya. Nah, begitupun Allah gitu. Allah itu kan ini sih penguasa seluruh alam. Jadi mestinya setiap orang nggak berhak, jangankan di Indonesia, di belahan bumi manapun, bahkan sampai ke antariksa sekalipun nggak boleh orang hidup kalau dia berkeyakinan komunis atau ateis. Jadi bukan hanya di Indonesia, Dok, bukan hanya di Indonesia, dimanapun. Dunia. Ini kalau kita lihat dari sudut agama. Nah, kalau dari sudut yang kedua, sudut dari kenegaraan. Sama. Kan kenegaraan kita berdasarkan katanya Pancasila. Pancasila itu jelas sekali dinyatakan di sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau dibilang sama Hamka, Buya Hamka, Pancasila itu seperti nilai 1000. Nilai 10.000. 10.000. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu nilainya 1. Yang lain nilainya 0,000. Jadi yang paling bernilai itu malah sila pertama, Dok? Sila pertama. Jadi sila kedua sampai ke 5 itu menjadi bernilai ketika ada sila pertama. Oh, jadi intinya di Pancasila itu malah sila pertama. Sila pertama. Kalau sila pertama nggak ada, itu nggak ada artinya semua tuh. Jadi sebenarnya sila kedua sampai kelima itu menguatkan sila pertama, Dok? Iya. Nilai-nilai itu mendukung di sila pertama. Itu menurut Buya Hamka. Jadi ketika yang pertama dicoret misalnya nilainya 000, sebanyak apapun 0 itu nggak ada harganya. Sama sekali. Jadi dia bisa bernilai karena ada ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi, ini sangat bertentangan sekali dengan yang namanya ateis atau komunis. Ya. Itu karena mereka nggak mengakui Tuhan. Yang sebetulnya kalau saya balik lagi ke alasan yang pertama dari sudut pandang agama ya. Kalau di Al-Quran kita nggak menemukan tuh istilah ateis. Oh iya, di Al-Quran nggak ada, Dok? Nggak ada. Itu kalau menurut Bang Imad, kami menyebutnya Bang Imad ya, itu bukan profesor sih ya, doktor Muhammad Imaduddin Abdurrahim.
Dia itu mentor saya dulu waktu saya kuliah. Dia mengadakan satu workshop untuk dakwah, kader dakwah. Dia pendiri Masjid Salman. Itu dia bilang memang nggak ada. Kita cari dari ayat pertama sampai ayat terakhir di Al-Quran, nggak ada sebutan ateis. Orang tidak bertuhan nggak ada. Adanya ahlu kitab sama kafir mungkin Iya. ya. Nah, kenapa nggak ada? Karena ternyata bahwa kalau dia menurut dia ya, itu rasa ketuhanan itu ada built in, sudah ada di dalam diri manusia. Jadi nggak ada yang namanya ateis. Rasa ketuhanan. Artinya begini, kan ketuhanan itu sendiri bisa berbentuk konkret, bisa berbentuk abstrak. Iya. Kalau konkret ya orang yang menyembah berhala, nyembah patung, nyembah apalah gitu ya. Iya. Atau bisa jadi dia menyembah pemimpin. Atau seperti yang beberapa waktu yang lalu saya lihat ya, ada orang-orang Argentina itu menyembah Maradona. Terlalu kultus berlebihan, Dok ya. Bahkan dia di kamarnya ditaruh tempel gambar Maradona besar, dia sujud-sujud di sana gitu. Wah. Nah, itu yang konkret tuh, contoh-contoh konkretnya patung segala macam. Nah, kalau yang abstrak banyak sekali. Di Al-Quran itu banyak disebutkan tuh yang ini. Ilmu kita bisa menjadi Tuhan buat kita. Ilmu. Ya. Hawa nafsu bisa menjadi Tuhan bagi kita. Ya. Jadi termasuk ideologi juga itu menjadi Tuhan. Nah, orang-orang komunis ini ya itulah ilmunya menjadi Tuhannya. Ilmu. Iya. Sama akal Ideologi juga, Dok, ya akalnya dia gitu. Nah, kalau tadi Bang Imat itu ya menyatakan salah satu contoh ini yang sering nggak kerasa ya oleh masyarakat bawah ini ya. Tuhan ini berbentuk Tuhan 9 cm dia bilang. Tuhan 9 cm. Tuhan 9 cm itu rokok. Jadi banyak kita itu yang merasa nggak bisa ngapa-ngapain kalau ngerokok. Iya, kurang afdol, Dok ya kalau ngerokok. Bahkan ada yang sampai bilang mendingan saya nggak makan daripada nggak ngerokok. Gitu. Nah itu artinya kan definisi ketuhanan itu kan luasnya, salah satu soal kebergantungan kita dengan dia gitu. Ketika kita bergantung kita sama sesuatu itu melebihi mau apa, itu akan menjadi Tuhan bagi kita. Iya. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang agama dan negara, itu ateis atau komunis tidak boleh tinggal di negara tersebut. Nggak boleh. Iya. Bagaimana mungkin dia menikmati segala makanannya, udaranya, semuanya dinikmati ya, alam semesta ini. Sementara dia nggak berterima kasih sama pemiliknya, gitu. Itu kalau dari segi agama. Kalau dari segi kenegaraan itu tadi nggak masuk dia tuh ke dalam ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Karena dia bilang Tuhan itu udah mati. Gitu. Kalau bahasanya itu ya. Dan memang ini ya. Itu komunis itu, ateis itu ideologi terkejam dari semua ideologi. Komunis paling kejam, Dok. Iya, paling kejam. Karena menurut Taufik Ismail, 4 hari yang lalu saya ketemu dengan beliau. Dia sakit, saya ngejenguk ya. Dia tuh yang bilang bahwa waktu ada revolusi komunis sedunia itu meliputi 70 negara. 70 negara. Di mana itu, Dok? Dengan jumlah korban 150 juta. Innalillah. Itu menurut dia tuh. Dan memang didahului oleh revolusi di Bolshevik ya. Di Bolshevik itu di Moskow di Rusia tuh yang tahun 1917. Itu korbannya banyak sekali, jutaan. Termasuk keluarga kerajaan Tsarnya ini. Kalau di Rusia kan disebutnya Tsar ya, Tsar. Rajanya itu. Jadi sampai keluarga kerajaan juga jadi dihabiskan korban. Semuanya, dihabiskan jadi semuanya. Sangat karena bahaya. Gini, dikhawatirkan oleh komunis kalau ada yang ditinggal dari keluarga kerajaan itu, satu waktu dia akan dijadikan lagi raja. Sama kejadian dengan kalau nggak salah ada satu kesultanan di Melayu itu dihabiskan oleh PKI itu, dihabiskan semuanya supaya jangan nanti muncul jadi raja selanjutnya. Jadi raja lagi gitu. Iya. Jadi ini, Dok, kalau misalnya ternyata di Indonesia masih ada orang yang menganut ajaran PKI, Dok, misalnya. Apakah apa bahayanya orang yang menganut ajaran tersebut untuk negara Indonesia? Bahayanya apa, Dok?
Oh sangat bahaya. Tadi kan dibilang tuh dari 70 negara yang revolusi korbannya 150 juta. Ya nggak usah jauh-jauh. Kalau kita ke Jakarta ada namanya itu patung peringatan revolusi, pahlawan revolusi. Yang ada 7 itu ya, ada 13 PKI Ahmad Yani, Panjaitan dan segala itu. Itu bayangkan, jenderal aja mereka tega bunuh. Bahkan yang dari Jogja siapa tuh? Yang jenderal, salah satu jenderal yang dibunuh tuh yang dari Jogja. Suprapto apa siapa? Suprapto atau ya mungkin ya Suprapto ya. Yang kakak beradik Dok ya? Kakak beradik dengan tokoh komunis. Itu dibunuh Dok ya? Iya. Bahkan saya baca ya, dan faktanya banyak. Komunis itu nggak melihat pertalian darah. Jadi kenapa sekarang Cina itu dia bertahan dengan hebatnya dengan ideologi komunisnya? Jadi setiap keluarga itu mereka targetkan ada mata-mata pemerintah. Setiap keluarga Dok? Setiap keluarga. Jadi bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa anaknya. Jadi banyak kejadian begini. Jadi ketika orang tuanya melenceng, anaknya ini lapor ke partai komunis. Nanti satu waktu diculik gitu. Udah dibunuh. Itu bahayanya itu, saking bahayanya. Makanya saya nggak kaget kalau dibilang misalnya yang jenderal itu disayat-sayat di apa itu nggak kaget. Karena mereka tidak percaya akhirat, nggak percaya hari pembalasan, dia nggak merasa bertanggung jawab. Ya benar juga. Jadi di akhirat nanti nggak penting itu, saya nggak bakalan dibalas gitu. Iya benar. Tapi itu kan dulu bahaya. Kalau misalnya sekarang nih 2023, ya. kira-kira apakah masih sadis itu Dok? Bisa seperti dulu, bisa juga enggak. Tapi secara ideologi dia akan bahayanya sama aja sih sebetulnya. Artinya begini, karena dia nggak punya aturan agama, jadi apapun bisa dibolehkan. Oh, karena nggak punya aturan. Karena kan aturan kalau yang dibentuk oleh manusia itu bebas mereka menentukan. Selama aturan Tuhan itu diabaikan, manusia itu menjadi bebas menentukan. Misalnya contoh nih, belum sampai ke soal komunis ya, ateis. Kita bicara soal ideologi Barat aja. Di Barat, di semua negara Eropa itu yang namanya ini LGBT. LGBT ini legal. Padahal semua agama itu nggak boleh kan, termasuk agama mayoritas di sana Kristen ya, itu nggak boleh kan sebenarnya. Tapi karena nilai-nilai keagamaan ketuhanan ini ditinggalkan, ya akhirnya mereka ini membolehkan. Bahkan ada seorang pendeta, saya lupa tuh, ada beredar di videonya di banyak tuh, ada pendeta di Indonesia yang bersyukur bahwa di Indonesia itu mayoritas pemeluknya Muslim. Bersyukur malah. Bersyukur. Iya. Karena apa? Menurut dia kalau di sini mayoritasnya bukan Islam, itu udah pasti LGBT dibolehkan. Gitu. Seperti di Eropa atau negara-negara lain. Padahal kalau mereka itu menggunakan akal sedikit Dok ya. Mereka kan lahir dari suami istri. Ya. Berarti mereka dalam tanda kutip nggak menggunakan akal Dok ya. Iya. Ya memang itu pangkal persoalannya. Banyak kalau di bahasa di Al-Quran itu kan disebutkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun gitu. Coba berpikir. Termasuk ayat pertama kita kan diturunkan tuh Iqra ya. Bacalah. Itu sebenarnya untuk membuat kita berpikir. Selama kita nggak mau berpikir, kita nggak akan ketemu kebenaran, nggak akan ketemu Islam, nggak akan ketemu petunjuk. Karena kita perhatikan semua orang yang mencoba memakai pikirannya itu pasti akan menemukan jalannya ke Islam. Karena satu-satunya agama yang rasional cuma Islam. Yang sebetulnya semua agama asal muasalnya satu. Cuma diselewengkan sepanjang perjalanannya itu gitu. Ya berarti kembali ke pertanyaan saya tadi Dok. Jadi bedanya PKI dulu terutama pada G13 PKI sama sekarang itu sebenarnya tidak jauh beda Dok. Jauh beda. Mungkin karena kondisi sekarang sudah semakin maju, jadi mereka mungkin sembunyi-sembunyi dulu Dok ya. Mungkin akhirnya nanti kalau mereka sudah berkuasa ya nggak jauh beda Dok ya. Bisa aja, karena gini,
Saya khawatir ya ada hal seperti kayak pemilu yang korbannya banyak, Ya, atau tahun kemarin 2019 dok ya. kemarin kejadiannya soal yang di kilometer 50 misalnya, itu dengan sadisnya Anggota gitu. FPI itu. Itu kan bisa aja sebetulnya dari orang-orang itu gitu, yang punya, Iya ya. dia nggak punya rasa apakah saya akan dibalas nanti gitu. Sebab kalau orang beragama semuanya pasti menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Jadi yang jelas-jelas akhirnya membolehkan itu ya komunis PKI itulah. Makanya mereka tega tuh nyeret-nyeret DI Panjaitan misalnya kalau kita lihat filmnya. Iya. Dan itu film itu berdasarkan fakta loh. Bukan karang-karangan. Karangan dok ya. Itu udah dikonfirmasi tuh oleh sutradaranya udah sama Keluarganya juga kan. Iya. Ya. Betul. Nah, jadi gini dok, tadi kan bisa jadi yang terkait kilometer itu kan mungkin pembunuhan-pembunuhan yang lain itu juga ada kaitannya dengan PKI, kita kan nggak tahu. Nah, apa peran kita dok sebagai warga negara dan juga sebagai muslim untuk mencegah paham komunis untuk berkembang di Indonesia? Sederhana. Sangat sederhana. Kalau kita bisa memahami konteksnya, sangat sederhana, simple. Kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi. Dakwah. Semua bisa diatasi dengan dakwah. Nasihat dok ya? Iya, dalam bentuk apapun dakwah itu. Seperti saya tadi itu, misalnya saya suka diskusi kalau lagi operasi, karena operasi saya biasanya kan lama. Saya diskusi soal, misalnya saya tanyakan ke mahasiswa, tahu nggak pahlawan revolusi? Itu ternyata banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu dok. Padahal udah mahasiswa. Iya. Mahasiswa. Saya heran apa ini mulai dikaburkan atau gimana gitu. Bahkan belakangan kan ada kayak semacam ada wacana mau memaafkan. Bukan mau maafkan, mau minta maaf kepada komunis. Jadi iya, itu sama juga kita mau minta maaf kalau maling. Iya benar. Minta maaf sama pembunuh. Jadi, misalnya. Kalau dari logika aja nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dan ini salah satu wabah yang kurang bagus di negara kita sekarang. Akal sehat itu sudah sedemikian rupa disingkirkan gitu. Makanya kemarin ada istilah, maaf ini, ada meeting disamakan dengan merangkul lah gitu. Jadi sampai ada ustadz yang posting KBBI dok ya. Iya. Di Instagramnya. Iya. Ya ini karena udah mendekati asar, mungkin pertanyaan terakhir dok ya. Iya. Nah, apa pesan dari dokter selaku dokter bedah untuk pemuda sekarang ini? Mungkin banyak pemuda sekarang ini kan buta sejarah dok ya. Terutama mereka mungkin apa sih cuma G30 SPKI gitu, cuma peristiwa biasa. Nah, apa pesan dokter Bintang kepada anak-anak muda zaman sekarang yang bodoh amat sama sejarah, terutama di Indonesia? Ya, kuncinya sebetulnya ini buat yang muslim ya. Kalau secara agama yang buat yang muslim itu pelajari agama dengan sebaik-baiknya. Bahkan mungkin kalau untuk seluruhnya juga, mereka juga yang non muslim juga harus belajar agamanya dengan baik. Ya, karena saya yakin agama ini yang bisa menahan segala hal tentang komunisme, tentang yang lain-lain ya. Karena ini ya yang salah satu yang kita khawatirkan sebetulnya bebasnya informasi. Sementara anak-anak muda ini kan masih hijau, belum bisa memilih, belum bisa memfilter dok. Dan itu yang harus kita waspadai. Dan kita ini orang-orang tua jangan bosan-bosan. Kadang-kadang kita merasa begini sih ya, kita pengen anak-anak kita itu menjadi orang yang baik. Ya, orang yang berprestasi, orang yang apa. Tapi orang-orang tua ini berdiam diri. Nggak ada tindakan. Harusnya kita bareng-bareng. Nggak bisa kita hanya menyerahkan misalnya pembinaan itu hanya kepada ustadz sama guru. Kita harus bareng-bareng sama-sama. Karena kita akan dituntut ya nanti soal tanggung jawab kita. Ya, itu dari segi tanggung jawab. Kalau dari soal untung ruginya, kita akan menjadi orang yang rugi ketika kita tidak saling bertausiah seperti di surat Al-Asri itu. Kalau kita mau untung, kita harus saling mengingatkan. Kalau bisa sepanjang waktu, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Karena itu satu-satunya cara untuk kita saling mengingat. Karena penyakit yang paling berat, salah satu penyakit manusia itu adalah lupa. Lupa dok ya.
Walaupun lupa itu manusiawi ya. Manusiawi, tapi itu yang paling berat. Makanya ada perintah dari Allah itu untuk menjadi orang beruntung saling mengingatkan. Gitu. Benar-benar. Jadi tadi pesan untuk pemuda yang buta sejarah, bodoh amat itu harus pelajari agamanya dengan baik, Dok ya. Pelajari agamanya, maka ketika dia sudah mempelajari agamanya, dia paham, terutama tidak buta sejarah, pasti dia akan antusias untuk mempelajari sejarah tersebut dan juga agamanya. Dan tambahan, sebagian besar kitab suci ya, Al-Qur'an ataupun Injil itu berbicara tentang sejarah. Sejarah. Jadi jangan lupakan sejarah. Jadi sepertiga Al-Quran bahkan sejarah, Dok. Ya. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah ngobrol kepada Dr. Bintang. Tadi sudah membahas tentang pentingnya dakwah. Jadi kesibukan beliau sebagai dokter bedah tapi juga masih berdakwah, dan kita juga sedikit membahas tentang dampaknya PKI di Indonesia dan juga apa bahayanya jika PKI ini masih ada di Indonesia. Insya Allah mungkin kita akan sambung lain waktu, Dok ya. Mungkin bisa menyambung pembahasan ini atau pembahasan yang lain. Alhamdulillah teman-teman yang sudah menyimak podcast Royce RSIM TV, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.